Berapa Noy? Jam berapa nih? Setengah 6. Jam setengah 6 kita udah di stasiun Kalisat menuju ke Banyuwangi pakai kereta apa? Pandanwangi ya. Pandanwangi tiketnya cuma 8.000. Jadi tiket antar kota cuma 8.000. Beli di aplikasi bisa. Ya, pakai KAI Akses. Dari tadi. Kita udah pesan lewat KAI Akses. Ini gimana nyetaknya? Atau memang dari aplikasi? Apa? Dari aplikasi. Dari aplikasi. Yang Maksudnya? punya HP yang berangkat, Iya saya. jadi nggak usah beli lagi ada tiketnya. Oh udah ini. Iya, jadi nggak perlu pakai kertas lagi. Oke, berarti udah semua ini ya? Oke, thank you. Jadi udah masuk, kita tinggal nunggu kereta datang. Pemandangan di belakang bagus banget. Lihat. Udah naik di kereta, sekarang kita lagi menuju jam berapa? 5.57, jam 6 lah. Perkiraan sampai jam 8. Jadi perjalanannya 2 jam. Nanti yang menarik dari kereta Jember ke Banyuwangi itu ngelewatin satu terowongan yang sejarah lah, penuh dengan sejarah. Nama terowongannya terowongan Merawan. Jadi terowongan Merawan itu dibangun zaman Belanda, itu sekitar tahun 1901 dan selesai di tahun 1910. Jadi 10 tahun pembangunan. Nanti kita lihat sama-sama terowongannya kayak gimana. Mana terowongan sih? Tadi udah selesai. Oke, ini terowongan. Gelap apa ya mau lebih dede? Iya, pokoknya itu terowongan kita lewatin aja. Bentukannya kayak gimana ya, kayak gini tuh. Sampai di stasiun Ketapang jam 8. Jadi bener perjalanan kurang lebih 2 jam. Sekarang kita lagi ke mana Pak nih? Kita lagi ke Gilimanuk, kita mau cari sarapan di sana. Iyalah sarapan, kan belum sarapan kita. Sampai di Bali di Pelabuhan Gilimanuk. Kita lagi mau coba cari tempat makan. Ya, jadi udah mau makan di ayam apa? Ayam betutu Bu Lina, sekitar 1 kilo dari Pelabuhan Gilimanuk. Es teh manis. Untuk range harganya per ekornya bisa 120.000. Itu untuk ayam betutunya, terus ada nasi bakul sama minuman-minuman. Yuk kita lihat menunya. Dan selesai makan, enak banget, 9/10 lah ya. Jadi ayam gorengnya tuh gurih banget, terus ditambah sama ayam kuahnya seger, fresh, bikin nggak ngantuk loh. Jadi nasinya itu ditaburin sama kacang, terus sambal babi, terus ayam kuah sama ayam gorengnya tuh tambahin seger lah, fresh, semuanya enak banget. Udah selesai abis makan siang di mana? Ayam betutu Bu Lina ya. Iya. Enak ya pokoknya ya. Enak. Enak. Juara. Sekarang kita mau balik lagi ke Pelabuhan Gilimanuk buat balik ke mana? Ketapang. Ketapang. Ya Ketapang, karena emang tujuan trip kita itu ke terlihat aja ya pokoknya ya. Tapi yang jelas kita cuma buat makan siang doang ke sini. Jadi numpang makan siang di Bali terus balik ke Banyuwangi lagi. Rijal, panggilin Mas Rijal udah Mas. Kita lagi markirin kapalnya. Kita bersandar lagi di mana? Ayo deh. Di Ketapang. Oke, kita siap-siap turun. Sampai di Ketapang, kita mau lanjut ke hotel kita. Hotelnya di daerah Banyuwangi Kota, jadi lumayan agak jauh. Jadi kita mau pesen Grab dulu.
Udah sampai di hotel, lumayan enak juga nih kamarnya buat istirahat sekitar sampai jam 10 malam, 11 malam kita prepare lagi buat naik ke KWJ. Nanti dijemput sama tour guide-nya, jadi kita tinggal istirahat. Mungkin nanti sore kita akan ke Osingles, pusat oleh-olehnya di wilayah Banyuwangi. Kita mau lihat ada apa aja sih gitu di sini. Dulu kita mau lihat-lihat apa yang ada di dalam. Sini ada baju-baju. Ada kopi nih. Ini kopi. Katanya ini sama ini, kalau ini dicampur sama rempah. Hah? Ini yang favorit gue ini. Itu. Ini udah dicampur rempah. Yang ini? Robusta. Yang ini berapa nih? Ini 44.000. Ini? 55.000. Ya udah coba aja beli satu-satu aja coba. Rata-rata kopi semua di sini. Java Arabica, Jembulung, Robusta Ground. Dan harganya di angka 40 ribuan. 40 ribu sampai dengan 50 ribu. Ini jajanan-jajanan lidi. Ini namanya keciput. Gue nggak tahu ini apa, tapi ini khas ini. Jadi ya udahlah, kita beli aja. Di sini murah-murah, rentasnya harganya dari 15 sampai 40 ribu. Kalau kopi mungkin 40 ribu sampai 60 ribu. Oke, kita belanja lagi nih. Oke, kita habis beli beberapa snack buat di rumah, buat di hotel. Jadi habis ini kita mau istirahat lagi di hotel buat persiapan nanti malam. Overall di Bagiak banyak banget sih jenis kue-kueannya. Jadi buat kalian yang nanti kesini bisa milih. Terutama kalau di sini yang dijual khasnya tuh kuenya Bagiak sama kopinya. Oke, kita udah sekarang jam 12, jeepnya udah dateng. On the way kita ke tempatnya nih. Kita lagi menuju jeepnya. Jeepnya 2 karena kita berdelapan, lumayan lah. Jadi nggak terlalu capek kita nyetir ke atas. Ya, yang di sini siapa? Siapa? Lu sama Abi sama Umi. Ya udah sampai, kita perjalanan 1 jam, udah lumayan dingin sampai sini. Treknya juga lumayan terjal, jadi kalau buat mobil matic mungkin agak susah ya. Jadi makanya kita pilih buat pakai Jeep 4x4, lumayan naik. Jadi tadi juga banyak rombongan elf ya, rombongan elf yang agak terhambat karena treknya agak curam.
Kita nafas juga udah mulai keluar asap, udah lumayan dingin, mungkin sekitar 13-15 derajat. Sekarang kita mau persiapan nih buat naik lagi, kita mau ada briefing, mungkin nanti bisa didengerin ya. Ini ada poskonya di belakang. Di sini juga tersedia. Jadi kalau kalian nggak bawa sarung tangan atau kupluk, sarung tangan seharga 10.000 per pasangnya. Kalau kupluk berapa? 25.000. Ya, kalau kupluk tuh 25.000. Jadi jangan takut kalau kalian kelupaan atau ketinggalan. Oke, kita mau briefing dulu. Aku gak pakai jaket, kedinginan tadi sepanjang jalan. Lumayan, seru ya naiknya tadi. Masa Jarod tidur tadi, aneh banget disuruh bangun. Tapi sekarang beruntung udah ada jalan. Kalau dulu katanya belum ada jalan, jadi jalan kaki dari bawah itu bisa seharian. Ya, kita udah ready bawa ini. Karena ini wajib kalau pengen ngeliat Blue Fire-nya. Jadi kalau kalian mau kesini bisa juga sewa, ini sekitar 25.000 gitu. Oh ya, nanti ada trekking pole juga ya, ada 4 ya. Boleh tuh yang mau pakai trekking pole. Itu yang tongkat gitu. Umi boleh. Oke. Lumayan dingin. Bukan lumayan dingin. Oh, lumayan dingin. Oke, udah kita pelan-pelan deh sambil ini biar nggak diem. Sama nambah isi sama. Kita sudah on the way. Sama nambah isi. Kita udah start awal masuk. Sudah mulai gelap. Lumayan gelap karena juga biar nggak ganggu polusi cahaya buat satwa-satwa yang emang tinggal di sini. Jadi kalau buat kalian yang misalnya grup berdua, sebenarnya cukup satu aja yang pakai senter. Ya, kita nyerah ya. Kita nyerah, capek. Kita balik ke atas. Bukan capek, Jarod takut. Jarod takut, jadi kita balik ke atas dan nggak sempet untuk melihat Blue Fire-nya. Oke, next time mungkin kita akan lihat Blue Fire. Oke. Dapat juga kita sunrise-nya. Nggak dapat Blue Fire tapi kita dapat sunrise. Lumayan lah. Karena Blue Fire agak susah juga. Berarti emang harus ke Islandia ya buat dapetinnya. Karena hanya ada 2 di dunia. Di Kauaijan yang satu lagi di Islandia. Berarti kita ke Islandia aja untuk melihat. Oke. Karena cuacanya dingin banget, jadi kita mau ke dekat api unggun dulu. Jadi udah buat api unggunan. Jadi ada pengunjung lainnya yang bikin api unggun dan kita numpang dan dibolehin buat ngangetin badan sih. Karena sumpah ini dingin banget, anginnya kenceng banget. Karena katanya sih kalau nanti udah terang nggak kenceng, tapi karena masih gelap jadi lumayan dingin, lumayan kenceng anginnya. Jadi kalau kalian punya shawl, punya kupluk atau apapun itu buat nutupin kepala kalian, lumayan buat angetin karena dingin banget. Ini belakang masih sunrise-nya. Oke. Belakang sunrise dan kita sebentar lagi nunggu nih belakang nih pegunungan, jadi view-nya kena matahari gitu. Di bawah ada kawah ijennya tapi belum terlalu kelihatan sih. Semoga nanti kawah bisa dapet.
pas kawahnya mungkin nggak jauh beda sama di Danau Kelimutu ya. Cuman kalau Kelimutu kan dia punya 3 kawah dan warnanya tuh ada pink, ada hijau toska kayak gini, sama ada warna hitam. Itu ada 3 tempat dan naiknya tuh nggak terlalu jauh. Kalau ini tuh kita harus kayak beneran daki gunung gitu. Lumayan. Jadi kalau mau kesini kayak harus olahraga dulu sih, rutin olahraga supaya dapat feel-nya, dapat langkahnya, karena bisa dibilang 80%-nya tanjakan curam, tapi ada jalan landainya, ada toilet juga sampai ke pos 6 atau pos terakhir itu sekitar 1 km dari puncak, jadi nggak terlalu jauh. Jadi kalau kalian mules atau pengen pipis itu bisa di sini. Oke. Lumayan. Pesek. Di sini juga ada jasa gerobak ternyata. Jadi kalau gerobak sekali naik itu sekitar 500.000, itu ditarik oleh 3 orang. Dan kalau misalnya mau PP itu bisa lebih murah, sekitar 800.000, itu udah naik sama turun. Dan itu banyak, dan itu ngikutin sampai puncak ya, karena puncak kali aja ada yang mau turun pakai itu. Tapi kalau udah istirahat sebentar sih kayaknya nggak terlalu capek sih. Keren asli ini, nggak bohong, kerennya parah. Kita tinggal nyaksin aja nih. Udah terbit sebenarnya mataharinya, cuman masih kehalang sama punggung bukit di depan. Harus lebih muter lagi, cuman kayaknya udah terlalu penuh di sana. Mungkin nanti gue bakal liatin view di depan gue yang nggak backlight ya kalau udah terang. Keren banget, ada gunung bener-bener ada di bawah kita. Kabutnya lumayan tebel, asap belerangnya juga lumayan. Nah, itu ini puncaknya, jadi udah mulai rame banget semua orang. Keren sih, keren parah. Semangat lah ini turunnya ya. Kita mau lanjut. Kita udah coba mau balik lagi ke rombongan. Anginnya masih kenceng banget. Tadinya kita mau nerbangin drone, tapi kayak kalau angin kenceng kayak gini nggak berani, takut drone-nya juga ikut terbang. Jadi kayaknya kita nggak nerbangin drone, tapi nanti ngelihat situasi dan kondisi. Kalau emang jam 6-an itu anginnya udah lebih reda dan bisa nerbangin drone, ya kita terbangin drone ya. Kalau di belakang gue ini pohon-pohon mati yang biasa banget di Instagram. Jadi kalau kesini itu biasanya foto dulu di sini. Nanti juga gue bakal foto. Kalau di atas ini nggak jauh beda tumbuhannya kayak di pegunungan lainnya ya. Dan lagi pada foto orang. Ya lumayan keren ya kalau pohon matinya. Ya, kita lagi persiapan mau ambil gambar tapi pakai drone karena anginnya udah terlalu santuy. Anginnya udah nggak terlalu kencang. Si Mas Andri nih ya, Mas Andri lagi nyiapin drone-nya. Udah jadi pilot drone. Oke.
Ini udah matahari udah terang banget di belakang, udah cerah banget dan orang juga udah makin rame banget di sini. Dia udah pada mulai kedinginan. Tapi keren sih, lumayan. Proses pengambilan video drone. Ceria aja. Allah, nggak apa, biar gerak aja, biar gerak. Capek. Dia muka-muka kedinginan, capek. Udah, dia selalu kerekam 45 menit. Dan sekarang juga udah kelihatan apa kawahnya udah jelas dan udah mulai kelihatan gak silau banget sih, tapi kabutnya udah mulai jelas, jadi kawahnya udah mulai kelihatan warna biru atau hijau toska lah. Oke, kita rencana sudah mau turun, jadi udah selesai nih kegiatan di puncak. Kita rencana mau turun, tapi masih aja ya namanya cewek gak pernah puas mau foto-foto ya, jadi masih nungguin pada foto-foto. Iya, ini beratnya 70-80 kilo sekali angkat. Bayangin, dia naik ke tempat yang tadi. Boleh dipegang nggak? Nggak usah lah. Boleh. Kasih salam aja, kasih salam. Kita lagi istirahat di pos 6. Di sini pos terakhir, pos 6, satu-satunya pos yang toiletnya ada air. Nggak tahu sih, tapi yang tadi pos 5, pos 2, pos 3 tuh nggak ada air. Jadi cuman pos 6 doang yang ada airnya. Jadi kalau kalian mau kesini ya usahain di pos-pos bawah itu hanya berhenti aja, terus nanti naik kalau emang mau ke toilet. Kita mau turun tadi banyak juga penjelasan. Jadi kalau misalnya tadi ngelihat keranjang belerang tuh yang beratnya 80-90 kilo, itu dijualnya per kilogram sekitar 1000-an lah, 1200-1800. Dan gerobak-gerobak ini tadi Mas Andri bilang kalau awalnya tuh tahun 2015-2016 itu berasal dari keprihatinan lembaga internasional 3 negara yang diwakili oleh Jerman. Jadi dia memberikan 4 unit gerobak yang awalnya hanya digunakan untuk ngangkut belerang sampai dengan ke parkiran, tapi semakin kesini semakin diminati oleh orang-orang dan akhirnya ada gerobak ojek ya, ojek gerobak sampai dengan atas PP tadi. Dan juga jadi karena sudah mulai bermacam-macam itu pekerjaan, jadi terbagi menjadi 3 nih. Ada ojek gerobak, ada local guide, dan ada penambang. Dan itu masing-masing kalau sudah penambang nggak boleh jadi ojek, nggak boleh jadi local guide. Begitupun sebaliknya. Jadi masing-masing sudah punya lahannya sendiri. Bagus sih untuk keteraturan dan keseimbangan. Jadi masyarakat di sini menjadi bagian daripada empowering ekonomi daerah, jadi menunjang juga. Karena bagaimanapun juga banyak turis dari mancanegara sama turis lokal yang menggunakan jasa mereka. Udah hampir 2 jam kita turun. Kita turun jam 7. Sekarang jam 9, pos 1-nya udah kelihatan deket. Nanti kayak turun ke bawah enak langsung makan Indomie nih. Oh ya, ada info lagi tadi tambahan. Jadi kalau buat kalian yang mau ke Ijen itu di Jumat pertama ya Mas Andri ya? Jumat pertama setiap bulannya ada namanya Ijen Rijik-Rijik. Ijen Rijik-Rijik itu kegiatan bersih-bersih. Jadi semua tour guide, penambang sama troli, ojek troli itu naik ke atas bersih-bersih.
Itu jadi buat kalian jangan sampai nanti ngeset jadwal di Jumat pertama. Jumat pertama minggu pertama ya di setiap bulannya. Awal bulan. Oke. Oke, sampai juga kita di bawah. Sampai di bawah itu udah lumayan lama, jam 9. Jadi udah terlalu siang sebenarnya. Jadi sekedar informasi, tiket masuk Ijen sesuai dengan website itu sekitar 5.000 per orang. 5.000 per orang. Kemudian untuk kendaraan roda 4 itu sekitar 10.000 per orang. Jadi kalau kalian mau kesini itu maksudnya lewat online, karena khawatirnya ketika kalian on the spot itu malah kalian nggak dapet tiket. Jadi lewat online bisa dicek aja tiket Ijen online, nanti langsung muncul website di website yang pertama. Oke, ini ada lengkap harga-harganya, jadi gue coba kasih lihat ke kalian. Oke, kita udah mau balik ke hotel buat ngambil barang-barang. Siap-siap sebentar doang berarti ya? Iya. Siap-siap sebentar, jemput lagi jam berapa? Jam berapa ya? Jam berapa? Jam 12? Ya sekitar itu. Sekitar itu ya. Sekarang jam berapa sekarang? Sekarang jam setengah 10. Kita naik kereta jam 6 pastinya. Jam 6 sore kita naik kereta. Oke, sekarang kita lagi on the way ke hotel nih. Udah seru lah naik jeep ini. Jadi nggak ngadet pastinya di tanjakan.